Seluruh kisah ini bermula pada suatu malam yang kelam di sebuah jalan sepi di New York ketika kamera menyorot sebuah posto yang tampak sepi. Di sana, seorang pria bernama Henry menjalani shift malamnya sebagai penjaga tol dengan wajah yang tampan namun beku. Pandangannya kosong seolah hidupnya kehilangan arah. Lampu jalan dan arus kendaraan yang melintas tak lagi mampu mengunggahnya sehingga ia hanya duduk menunggu waktu bergulir sampai shiftnya usai. Ketika malam berakhir, Henry pulang dengan langkah yang sama dinginnya. Ia tiba di rumah di mana Debbie yaitu istrinya telah menyiapkan sarapan. Mereka saling menyapa dengan nuansa yang kaku dan ketika Debbie dengan nada yang hampir putus asa menanyakan apakah Henry masih mencintainya, Henry menjawab bahwa tentu ia masih mencintainya, tetapi jawaban itu keluar tanpa getar dan tanpa perubahan raut di wajahnya. How was your night? Good. Okay. Are you gonna go with me to Cindy and Bill's this weekend? Sure. I don't want to go to Cindy and Bill's. I want Cindy and Bill to come here. You're talking about kids. Of course I am. Henry, do you still love me? Percakapan pagi itu mengungkap keinginan Debbie untuk memiliki anak, sementara Henry kendati tidak membenci anak-anak, sama sekali tidak terpanggil untuk memiliki keturunan. Suasana itu terus digerus kecanggungan hingga bel pintu pun berbunyi keras. Debbie yang masih menunggu kepastian dari Henry memilih tetap di tempat duduknya, sementara Henry membuka pintu dan mendapati Eddie yaitu seorang teman lama berdiri di sana bersama Joe yang sedang dalam kondisi mabuk dan muntah-muntah. Mereka berhasil membawa Joe masuk ke dalam rumah dan Eddie menjelaskan bahwa mereka berencana bermain pertandingan bisbol tetapi kekurangan pemain karena Joe sakit sehingga Eddie meminta Henry untuk menggantikan posisi Joe. Henry menolak namun akhirnya ikut, namun perlahan terkuak bahwa ajakan itu hanyalah kedok. Oh. Henry. So where's this game? Near Kaisertown, about 15 minutes away. Just pull right over here. So hang tight. We'll be right back. Dalam perjalanan, Eddie meminta berhenti di sebuah ATM dengan alasan mengambil uang untuk membeli minuman dan Henry diminta untuk menunggu di mobil. Di kursi sopir, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Mesin mobil itu tidak dinyalakan secara normal, melainkan dengan kabel yang disambung, tanda bahwa mobil itu adalah hasil curian. Benar adanya, Eddie dan dua pria lain yang menunggunya bukan hendak bermain bisbol, melainkan masuk ke bank untuk merampok. Rencana yang buruk itu segera berantakan karena mereka tidak siap. Alarm berbunyi, pegawai panik, satpam menyiapkan pistol, dan Henry yang tidak mengerti apa-apa hanya dapat mengangkat tangan dan menyerah. Ia yang tidak bersalah ditangkap di lokasi dan kemudian diinterogasi. Ia tidak mau menyebut nama siapapun, mungkin karena loyalitas terhadap Eddie atau karena memang hanya mengenal Eddie saja. Proses hukum kemudian berlanjut dan hakim memvonis Henry bersalah. These people aren't your friends. Why are you sticking up for them? You're looking at 3 to 7, Henry. The court sentences Henry Torn to 3 years in prison for the... Hey, meet me here. Yang mengejutkan, Henry menerima putusan itu dengan sikap pasrah dan tenang, seakan hidup di rumah maupun di sel penjara tak lagi punya perbedaan yang berarti baginya. Di dalam penjara, Henry ditempatkan satu sel bersama Max, seorang napi parubaya berpengalaman sekitar usia 50 yang terlihat santai dan bijak. Keduanya kemudian berkenalan dan cepat akrab. Max memperkenalkan Henry pada aturan-aturan tak tertulis di balik jeruji dan memperkenalkannya pada para tahanan lain. Pada suatu malam saat makan bersama, Max menaburkan sebuah gagasan yang kelak mengubah jalannya hidup Henry, yakni bahwa kejahatan terbesar bukanlah melakukan perbuatan tercela, melainkan tidak pernah berani mengejar mimpi. Ketika Max bertanya apa mimpi Henry, Henry bingung dan mengaku tak yakin pernah memilikinya. Bagi Max itu adalah hal yang paling aneh. Hidup tanpa mimpi berarti hidup yang hampa dan benih pemikiran itu perlahan tumbuh di benak Henry. Real crime is not committing to your dream. What is yours anyway?
I'm not sure I ever had one. About a dream. I mean, what kind of life's that? I don't mean any offense, Henry, but you're in jail. How are you? I'm okay. There's something I have to talk to you about. Okay. I fell in love. I mean, it just happened. It's all right. You're not mad? 6 bulan berlalu dan Debbie datang menjenguk Henry di penjara dengan ekspresi yang tetap dingin. Namun kunjungannya kali itu membawa kabar pahit bagi Henry karena Debbie mengabarkan bahwa ia hendak menikah dengan Joe, yaitu pria yang dulu muntah di muka rumah mereka dan yang juga terlibat dalam peristiwa perampokan. Henry menyambut kabar itu hanya dengan senyuman kecil dan ucapan selamat tanpa emosi berlebih. Waktu terus berjalan hingga setahun berlalu, Henry makin terbiasa dengan kehidupan di dalam sel penjara. Max tetap menjadi sosok yang terus menghibur dan memberi pandangan kepada narapidana lain, sementara Henry membiarkan janggutnya tumbuh, tanda kesedihan yang mungkin tak sepenuhnya tampak di wajahnya. Tetapi ia tetap bukan tipe yang mudah terpukul. The board comes and says, "Okay, Max, but what are you going to do for us this time if we let you out? I'm going to break into your house and then I'll kill your dog. They set the house on fire. And I'll bite and I'll mangle and I'll tear the tongue out of everything that's breathing." Scared the shit out of me, I tell you that. When's your review coming up? Next month. Everyone knows Henry's innocent. I didn't do the crime. Hey, but you got the time, so you might as well have done it. If you did the time, you might as well have done the crime. I mean, it's skill. You never told me your dream. I'm living it. It's easy living in here. I got nothing to prove. Akhirnya datanglah hari pembebasan bersyaratnya. Henry berpamitan kepada Max dengan wajah yang tetap datar dan keluar tanpa tujuan pasti. Ia sempat menapak ke rumah lama yang kini ditempati oleh Joe dan Debbie. Pertemuan itu berlangsung dingin dan sangat canggung. Joe menyambut Henry selayaknya tamu, di mana Debbie tetap tenang dan menyajikan minuman, dan Henry terkejut ketika mengetahui Debbie ternyata sudah hamil. Joe sempat berterima kasih karena Henry tak membocorkan identitasnya kepada polisi saat perampokan dulu. Namun Henry menanggapinya dengan nada sinis bahwa ia bahkan tidak tahu nama Joe pada waktu itu. That's everything you wanted. What are you gonna do now? I just wanted to say thank you, I don't know your name. Tanpa rumah dan pekerjaan, Henry berdiri di depan bank yang pernah menjebaknya dan teringat ucapan Max, kalau sudah jalani hukumannya, sekalian saja lakukan kejahatannya. Sebuah pikiran yang menggoda dan sangat berbahaya. Pada saat itulah sebuah mobil menabraknya di pinggul, dan dari peristiwa kecil itu ia bertemu dengan Julie Ivanova, seorang aktris lokal yang dikenal karena iklan Buffalo Lato dan yang saat itu sedang giat latihan untuk pementasan The Carrie Orchard di sebuah gedung teater tua. Julie tampak sebagai sosok yang tegas sekaligus berbelas kasihan. Ia sempat marah karena Henry menghalangi jalannya, namun tetap memastikan kondisi Harry baik-baik saja agar situasi tak berujung tuntutan hukum. You weren't even looking where you were going. Are you okay? Yeah, don't get up. I'll call an ambulance. He walked right out into the street. No, I saw the whole thing. You were on your phone. You weren't even paying attention. Oh, they let you out, huh? Yeah. Kebetulan pula, prank satpam bank yang dulu menangkap Henry melewat dan mengenalinya sehingga mereka bertiga berjalan menuju sebuah kafe di dekat teater, tempat Julie sempat mentraktir Henry kopi sebelum bergegas ke latihan. Thanks. Did you call an ambulance? It's okay. I really am fine. Hello, guy. You look familiar. Take a chance on Buffalo. That's you. Unfortunately, yeah. And, be more careful. Di dalam kafe, Henry yang sedang menunggu melihat sebuah artikel lama terpajang di dinding toilet. Artikel itu menyingkap fakta dari era larangan alkohol bahwa ada sebuah terowongan rahasia yang dulu menghubungkan gedung teater tempat Julie berlatih dengan berangkas bank yang kini menjadi sumber penderitaannya.
Henry membaca potongan berita itu dengan serius, memikirkan setiap kata, dan dalam benaknya mulai tumbuh sebuah ide yang berani dan berbahaya. Jika dulu ia dipenjara karena dituduh merampok bank yang sebenarnya bukan perbuatannya, maka mungkin saatnya kini tiba untuk benar-benar melakukan perampokan itu sendiri, sebuah keputusan yang melahirkan konflik batin namun juga memberi Henry sebuah tujuan yang selama ini hilang. Setelah membaca artikel lama itu, Henry mulai merasa hidupnya butuh perubahan besar. Ia pun kembali menemui Max di penjara dan mengaku kalau akhirnya ia punya sebuah mimpi. I figured it out. You figure what out? My dream. Oh, the bank is your dream. Yeah. What kind of cockamamie dream is that? I did the time. I may as well have done the crime. Help you what? Will you help me rob the bank? I missed you, Henry. Tapi bukannya jadi aktor atau pengusaha, mimpi yang ia maksud justru merampok bank. Max terkejut bukan main, bahkan menolak mentah-mentah. Baginya, penjara sudah jadi rumah dan ia tidak mau keluar hanya untuk melakukan kejahatan. Tapi Henry tidak menyerah. Ia bilang bahwa ia tidak bisa menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji tanpa pernah melakukan sesuatu yang berarti. Ia ingin mencoba dan untuk itu ia butuh bantuan Max. Setelah banyak perdebatan, Max akhirnya luluh. Begitu bebas, mereka tinggal bersama di sebuah plat kecil di Buffalo. Henry lalu mengajak Max ke kafe tempat ia pertama kali menemukan artikel tua itu. Dari situ Max sadar peta yang mereka miliki sudah terlalu lama, setidaknya 80 tahun. Struktur bank pasti berubah, jadi mereka harus mengecek langsung. Are you kidding me? This is your plan? No, this is 80 years ago. No guns. What? Oh boy. Someone could get hurt. That's very sweet of you, Henry. First thing we do is we go to this old bank kiosk and we'll see if that's there. Now, which kind of account would you like to open? My uncle, he put all his money in your vault when I was a kid. I mean, what was my point anyway? Di bank, Max dengan kecerdikan khasnya berhasil mengamati bahwa jalur terowongan itu ternyata masih ada, hanya saja tertutup. Dari sana mereka lanjut ke teater. Max menyamar sebagai aktor tua yang pernah main puluhan tahun lalu. Berkat bantuan Julie, aktris yang bekerja di sana, ia berhasil masuk dan mengecek bagian dalam. Sang manajer teater bahkan mengonfirmasi bahwa memang ada terowongan lama, tapi jalurnya kini tertutup oleh ruang ganti seorang aktor bernama Lo Pak Hin. Sejak itu, hubungan Henry dan Julie semakin dekat. Ia mengajaknya makan malam sederhana, lalu berlanjut dengan kencan dan makan makanan Tiongkok bersama. Henry yang selama ini terlihat kaku, perlahan mulai terbuka dan merasakan cinta. I hate fortune cookies. I like them. Untuk menembus ruang Lo Pak Hin, Henry harus ikut terlibat dalam drama The Cherry Orchard. Dengan trik yang disusun oleh Max, ia akhirnya mendapat peran. Sutradara teater terkenal galak di mana ia sering memarahi Julie. Sementara Max percaya bahwa Henry punya bakat alami. Ternyata benar, Henry cukup cepat beradaptasi di panggung. Di balik layar, mereka menjalankan rencananya. I think we might need another pair of hands. Dinding ruang ganti berhasil dibawa, tapi terowongannya ternyata sudah dipenuhi pasir. Karena itu mereka butuh bantuan tambahan. Henry kemudian merekrut Joe, seorang pria mabuk yang merasa muak dengan pekerjaannya. Joe akhirnya setuju dan sejak itu mereka bertiga mulai menggali. We might be able to help. So what do you think? I think we should get some guns and go get the money through the front door. Joseph, we're not doing one of those stupid robberies with tellers. Henry. That girl will come running to you easy. Running her down like a mouse at the cheese. You got. Namun semuanya berubah ketika prank satpam bank yang dulu menangkap Henry mengetahui rencana mereka. First I see you guys in the bank. Now I see you coming out of the theater behind the bank. I know what you're up to, gentlemen.
Bukannya melapor, Frank justru meminta untuk ikut serta. Ternyata ia punya alasan pribadi di mana bank tempatnya bekerja itu pernah menolak pinjaman saat istrinya sedang sakit hingga akhirnya istrinya pun meninggal. Kini ia ingin balas dendam sekaligus merasakan hasil rampokan sekali seumur hidup. So what's on your mind, Frank? Once a month, a truck goes to all our partner banks, takes up all the currency and brings it back home. 8 to 12 million held in our vault. Only a bunch of fools rob that bank any other time. I could help you with the alarms. I could be your guy on the inside. This sounds like a setup, man. Belum berhenti di situ, Joe yang mabuk malah membawa Eddie, teman lama Henry. Eddie memaksa ikut meski tidak mau menggali. Max kemudian sempat marah, tapi akhirnya menerima karena tidak ada pilihan lain. Sementara itu, latihan drama makin menegangkan. Julie semakin stres karena dimarahi terus-menerus oleh sutradara. Liar. You, Derek. Yeah, then show us. Now, if you want to become a great actress, then you have to reveal. Maybe you want to die old, alone, unemployed? Is that what you want? Oh, that's right, Jula. Run! 5 minutes, people. 5 minutes, everyone. Are you okay? I hate him. I'm a good actress. I am a damn good actress. I've heard it my whole goddamn life. What? And I'm cold. Suatu hari, Henry menghiburnya dan mengaku kalau pada malam pembukaan nanti ia akan pergi. Julie marah besar karena perannya Henry sangat penting, lalu mengusirnya dari hidupnya. What? Yeah. So you're leaving? I was thinking we could meet. What? I was thinking California. You wreck my play! You make me an accessory to a crime? You're a bank robber! Henry, you're a bank robber! I mean, you... I can't do it. You can't do what? I can't do this. You forced me out of jail to help you. See, I got through my whole life with my mouth, bullshit. But now I am gonna do something. Do you understand, Henry? Take a chance on Buffalado! My dear players, we can show our audience of our imagination. As we say in my home country, go out there and break some dicks. 10 minutes, people. 10 minutes. Akhirnya malam besar pun tiba. Pertunjukan The Cherry Orchard berlangsung, sementara Max, Joe, Eddie, dan Frank bergerak di belakang panggung. Eddie dengan keahliannya berhasil membuka jalan ke ruang berangkas dan uang dalam jumlah besar mereka angkut ke karung. Where is he? Where is that old geezer? Goodbye. Go! Nice of you to join us, old man. Welcome to my world, bitches. Sementara Henry di sela-sela gilirannya tampil di panggung ikut membantu. Tapi disinilah masalah muncul. Eddie ternyata berkhianat. Ia menodongkan pistol ke arah Max dan berniat kabur dengan semua uang itu. Welcome to the party, Brando. Come on, Eddie. We're here. We're done. Come on. Shut up, Joe. No happy ending for you, my friend. Ow, you animal! You old Max. Max. Act 4 places, people. It's going very well, everyone. Untungnya Max lebih sigap, sekali pukul saja Eddie langsung tumbang. Sisa tim lalu membawa uang itu ke dalam mobil. Namun di tengah jalan, Henry tiba-tiba meminta untuk berhenti. Ia sadar bahwa semua uang itu bukanlah hal yang benar-benar ia cari. Yang ia inginkan hanyalah Julie, dan tanpa ragu ia kemudian kembali ke teater. Saat Henry tiba, pertunjukan hampir selesai. Julie masih tampil di panggung.
Henry kemudian naik di adegan akhir dan di hadapan penonton menyatakan cintanya padanya. You should have gotten on that stupid train. You made a mistake. I'm not telling you how I feel. No, don't pretend you care about me. You think this is about money? Yes. It's never been about money, you know that. Keduanya kemudian cucus, di mana penonton mengira itu bagian dari drama, padahal itulah momen nyata mereka. I'm not afraid. Yes, you are. Of what, Henry? Tell me. Meet me in Moscow. Go with him! Meet him in Moscow. Lights down, 10. Film pun ditutup dengan pesan bahwa Henry's Crime bukan sekedar cerita perampokan. Ini kisah tentang mencari jati diri, keberanian untuk bermimpi, dan menemukan cinta sejati. Julie pernah berkata bahwa The Cherry Orchard adalah cerita tentang meninggalkan masa lalu dan memulai kehidupan baru. Dan kini itulah yang dilakukan oleh Henry. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih. Semoga kalian selalu support channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Bye.